Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Campur Aduk. Di video ini, saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan yang sangat-sangat luar binasa. Di mana pada pertandingan kali ini, pecatur kuat asal Indonesia yaitu Chelsea Monica Sihite berhadapan dengan pecatur kuat asal Selandia Baru bernama Mamang Haucia. Pertarungan kali ini sangat seru, sangat menarik, sangat luar biasa. Karena apa? Karena akurasi daripada Chelsea Monica pada pertandingan kali ini 96,2%. Wow, luar biasa. Akurasi yang sangat fantastis sekali ya. Kemudian baru-baru ini Chelsea Monica menang melawan Magnus Carlsen ya. Di video sebelumnya saya udah bahas ya, silahkan ditonton ya. Tapi kalau saya perhatikan, Chelsea Monica ini selalu menang kalau megang buah hitam. Dan di pertandingan kali ini, Chelsea juga megang buah hitam. Dan yang lebih menariknya lagi, Chelsea Monica melakukan langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Langkah yang sangat-sangat menakjubkan, bikin saya terkejut ya, bikin saya kejang-kejang. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke pertandingannya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, di pertandingan kali ini Chelsea Monica megang buah hitam, sementara Vida Master atau pecatur kuat asal Selandia Baru megang buah putih. Putih memainkan F4 lalu dibalas dengan D5 oleh Chelsea. Putih memainkan E3, Chelsea kuda F6, putih kuda F3, Chelsea E6, putih D4, Chelsea C5, putih C3, Chelsea kuda C6 dimainkan. Masih teori ya. Kemudian putih memainkan gajah D3. Chelsea langsung sikat pion C kali D4. Kemudian putih E kali D4 dimainkan. Chelsea kuda E4. Ini kuda yang sangat bagus sekali ya. Menempatkan posisi kuda di outpost yang sangat-sangat strategis sekali. Kuda hitam Chelsea ini sangat-sangat mengganggu sekali ya. Putih tidak peduli ya, langsung rokade. Hitam memainkan gajah E7. Putih kuda E5 mencoba merangsek ya, menghancurkan pertahanan daripada Chelsea. Chelsea nggak peduli, Chelsea langsung saja rokade. Putih kuda D2 dimainkan, Chelsea F5 ya. Ini lumayan bagus ya langkah daripada pion F5 ya, langsung melakukan serangan yang sangat brutal ya. Kemudian putih kuda DF3 dimainkan, Chelsea gajah F6, putih gajah E3, Chelsea langsung saja sikat ya. Langsung disikat kudanya. Karena apa? Karena ini cukup mengganggu. Tapi ini langkahnya kurang akurat, guys. Ya, langkah terbaik daripada Chelsea di sini makan kuda itu pakai kuda bukan pakai gajah ya. Harusnya ini langkah terbaik daripada Chelsea ya menurut Stockfish. Ya, kalau misalnya dimakan ya gajahnya bisa mundur ya. Jadi ini cukup sebanding ya. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya Chelsea langsung sikat. Gajah kali A5 dimainkan. Kemudian disikat kembali menggunakan kuda kali E5. Chelsea kuda kali E5 dimainkan. Ya, makan-makan F kali E5. Chelsea gajah D7. Putih Queen E2 dimainkan. Chelsea gajah E8. Putih benteng A E1 dimainkan. Chelsea gajah G6. Kemudian putih memainkan gajah kali E4. Ini bukan langkah terbaik ya. Apa langkah terbaik daripada putih di sini? Harusnya menurut Stockfish, langkah terbaik daripada putih itu ya memainkan pion ke C4 ya. Kalau misalnya dimakan, ya ini semacam pancingan ya untuk merusak pertahanan atau merusak kekuatan pion daripada Chelsea. Ya,
Ini cukup mengganggu ya pionnya. Tapi ya kita kembali ke partai aslinya. Ya, putih memainkan gajah kali E4. Chelsea sikat kembali. Ya, ini juga kurang akurat ya. Ya, ya. Ini langkah terbaik daripada Chelsea. Ya, harusnya makan pakai pion ya. Oke, kurang akurat. Oke, langsung saja. Kemudian putih langsung sikat benteng ya. Kayaknya putih ini cepet-cepet ini ya, cepet-cepet selesai ya permainannya. Ya, suka nuker ya putih ini. Benteng kali F8 skak. Langsung menukar benteng. Chelsea menteri kali F8 dimainkan. Putih benteng F1. Chelsea menteri E7. Putih menteri D2 dimainkan. Kemudian hitam H6. Putih menteri E2 dimainkan. Kak Chelsea A6. Putih menteri G4. Chelsea raja H7 dimainkan. Ya, kemudian putih memainkan menteri F4. Sejauh ini permainan masih ini ya, sebanding ya. Evaluation bar-nya juga masih sebanding. Kemudian Kak Chelsea memainkan raja G8. Putih menteri G3. Ya, kembali lagi. Kayaknya Kak Chelsea ini pengen remis ya, cepet-cepet remis ya. Kemudian putih memainkan langkah yang berbeda, yaitu menteri H3. Chelsea raja G8. Ya, bolak-balik ya. Kemudian putih gajah F4. Chelsea benteng F8 dimainkan. Putih menteri E3. Ini langkah yang kurang akurat ya. Kemudian Chelsea memainkan ya langkah yang kurang akurat dibalas dengan langkah yang kurang akurat. Ya, memainkan B5. Kemudian putih H3. Hitam A5. Putih menteri E2. Hitam B4. Ya, ini langkah yang bagus ya. Langsung ya. Merangsek dari sayap menteri. Putih melakukan serangan dari sayap raja walaupun tumpul. Ya, Chelsea melakukan serangan dari sayap menteri. Lumayan lah ya. Makan C kali B4. Akan kembali menggunakan menteri. Menteri kali B4. Putih ya melakukan pertukaran ya. Ini bukan langkah terbaik dari putih ya. Ya. Kemudian Chelsea ya memainkan menteri C4 menolak pertukaran. Buat apa? Itu kan nggak bagus ya. Langkah terbaik daripada Chelsea di sini harusnya makan ini ya. Ya, ini ya. Makan ya. Karena gajahnya dianggap terlalu kuat ya, gajah daripada putih ya. Ya, ini masih cukup sebanding lah ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya Chelsea memainkan menteri C4, kemudian ya, menterinya diusir B3, menteri B5 dimainkan. Putih memainkan benteng C1. Chelsea gajah H5 dimainkan. Putih benteng C5. Hitam menteri D3. Kemudian ya langsung saja. Nah, sini ada perubahan ya. Perubahan evaluation bar ya. Jadi bukan langkah yang tepat ya. Ini kesalahan ya. Kesalahan daripada putih ya. Harusnya putih makan menteri. Ini langkah terbaik daripada putih ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan mempermudah pionnya jadi ini dong, jadi presiden gitu atau jadi menteri gitu. Ya tapi ya mau gimana lagi ya, posisinya kan sudah ini ya, sudah kalah ya posisi putih di sini. Evaluation bar juga mengatakan seperti itu, tapi masih bisa ditutup ya. Masih bisa ditutup menggunakan gajah. Ya, cukup banding lah. Oke, langsung saja kita ke partai aslinya. Pada partai aslinya ya Chelsea memainkan pion G5 ya. Nah, di sini nih ya blunder. Ini langkah yang sangat blunder. Saya nggak tahu lawannya grogi gitu ya, grogi ngelihat kecantikan daripada Agnes Monica, bukan Agnes Monica, Chelsea Monica.
ya, bukan Chelsea mau nikah ya. Jadi ya ini langkah yang sangat blunder sekali, guys. Apa langkah terbaik daripada Putih di sini? Ya, harusnya apa gitu ya? Ya harusnya langkah terbaik daripada Putih di sini menurut Stockbase ini ya dituker ya. Kalau misalnya dimakan, ya ini masih bisa di stop pionnya. Jadi nggak bakal bisa langsung promosi gitu ya. Ya cukup sebanding lah gitu ya. Kemudian kalau misalnya eh, Chelsea melakukan, ya ini langkah bagus ya. Katakanlah misalnya Gajah dimainkan ke E2 ya, ya maka akan ada jawaban seperti ini ya. Nah, ngancam pion ya boleh lah gitu ya. Oke, langsung saja kita ke partai aslinya ya. Kita kembali ke partai aslinya. Nah, ini cukup tricky ya. Kalau Anda di posisi Kak Chelsea, apa langkah terbaik Anda? Apakah langsung makan gajah atau tidak? Ya, ini cukup tricky ya. Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada hitam. Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda pecatur yang sangat-sangat jenius sekali. Apa langkah terbaik daripada Kak Chelsea di sini? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada Chelsea. Yup, benar saja saudara-saudara. Langkah terbaik daripada hitam di sini adalah Menteri F1 Skak. Ini langkah terbaiknya. Ya, nggak boleh langsung makan. Kalau langsung makan, ya itu blunder karena ada jawaban seperti ini. Ini jawaban blunder, jadi nggak bisa langsung makan ya. Ya, Anda yang menemukan Menteri F1 Skak ini, Anda sangat jenius. Siapa yang menemukan langkah Menteri F1 Skak? Anda benar-benar jenius, luar biasa. Kemudian Putih meradang ya, lalu mencoba memainkan Raja H2, only move ya, nggak bisa kemana-mana ya, nggak mungkin kabur ya rajanya. Kemudian hitam memainkan Rook F2, kemudian Putih mencoba dengan benteng A8 skak, Raja naik, Raja ke H7, Putih benteng A7 skak, Chelsea memainkan Raja G6, Putih ya masih mencoba ya, nekat juga ini si Putih ya, sungguh nekat yang nyata ya. Kemudian ya dikasih ya, dikasih coy, sungguh nekat yang nyata. Kasih, oke, main ya. Kemudian Gajah kali H6 skak, Chelsea memainkan Raja H7, kemudian Putih masih mencoba dengan benteng G5, Kak Chelsea Gajah G6, kemudian Putih H4, Chelsea memainkan E3 untuk apa? Untuk promosi ya. Ini cukup mengganggu ya, cukup mengganggu pion daripada Kak Chelsea ini. Pion kemenangan Chelsea. Kemudian Putih masih mencoba dengan H5. Nah, pada langkah selanjutnya, Chelsea melakukan langkah yang sangat-sangat brilian sekali. Yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Anda di posisi hitam, apa langkah terbaik Anda? Kalau Anda bisa menemukan langkah ini, Anda sangat-sangat jenius atau sangat-sangat jago dalam bermain catur. Pause video ini, temukan langkah terbaik hitam. Yup,
benar saja langkah Anda sangat luar biasa. Siapa yang menemukan Queen kali G2 skak? Siapa yang menemukan menteri kali kedua skak? Anda sangat luar biasa. Yap, benar saja. Ini langkah yang sangat-sangat brilian sekali, saudara-saudara. Menteri kali kedua skak. Ya, harus dimakan, nggak bisa kabur ininya, rajanya. Ya, mau nggak mau harus dimakan dong, ya kan? Ya, menteri kali kedua terpaksa, langkah terpaksa ya. Kemudian ya, makan, benteng kali kedua skak, makan, menteri kali kedua, lalu ya ini langkah yang sangat bagus sekali. Gajah E4 skak, kemudian putih masih mencoba dengan raja F1, ya, lalu pada langkah ke-48, putih langsung mengibarkan bendera putih. Menyerah, coy. Menyerah. Karena apa? Karena posisinya serba sulit, coy. Serba sulit. Ya kan? Ya, kemana coba? Sini makan ininya. Ya kan? Serba sulit ini mah. Ya, suksuang ya. Posisinya suksuang. Serba ini ya, sulit ya. Sulit, saudara. Sulit, saudara. Sulit. Masuk, makan ya. Ya, oke. Menurut kalian gimana? Ya, apakah langkah-langkah daripada Chelsea di sini B aja atau luar biasa? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Master Gadungan. Salam pecinta catur. Bye-bye.